Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'in ala dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah mengamalkan ilmu dan memahaminya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian tasawuf manajemen hati, manajemen qalbu. Kita Al-Hikam karangan Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Dengan membacakan umum kitab, adapun pahalanya kita hadiahkan ke Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, kemudian kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk Syekh Al-Fadhil Al-Jailani, untuk Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah dan maksudi waridho rahmatullah. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, keridhaan-Mu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jemaah pengajian dimati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita masuk hikmah yang ke-17. Benar, Bu? Ya, 17 ya. Jadi sebelum masuk hikmah yang ke-17, kita ulang sedikit hikmah yang ke-16 ya. Jadi bagi yang belum dapat hikmah yang ke-16 nanti bisa diambil ya setelah pengajian. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam, hikmah yang ke-16, bagaimana seseorang berharap bisa memahami seluk-beluk rahasia yang halus sementara dia belum bertobat dari maksiat-maksiatnya. Jadi Bu, kalau kita banyak buat dosa, buat maksiat, langsung sholat, langsung zikir, itu susah untuk bisa diterima, dan susah untuk bisa khusyuk hati ini. Karena kalau kita makasih Pak Haji, semoga membalas Pak Haji. Karena kalau kita buat dosa, buat maksiat, itu terutama yang dilakukan adalah tobat. Jadi tobat membuka pintu rahmat Allah masuk, karunia Allah masuk, pertolongan Allah masuk. Jadi sepanjang si hamba itu belum bertobat, jadi mata hatinya itu tidak bisa menembus hal-hal yang gaib, melihat hal-hal yang gaib. Mata hatinya tidak akan peka terhadap kebaikan kalau si hamba belum bertobat.
dan mata hatinya tidak bisa tembus ke alam jabarut, ke alam malakut seperti mata hati Nabi Muhammad. Dia sudah tembus mata hati. Mata hatinya tidak bisa menerawang akan hal-hal yang terjadi yang akan datang, karena mata hatinya terhijab dari maksiat dan dosa. Ini makanya kata Imam di hikmah yang ke-16, bagaimana seseorang berharap bisa memahami seluk-beluk rahasia yang halus. Apa seluk-beluk rahasia yang halus? Hati mengenal Allah, hati dekat kepada Allah, mata hati tajam melihat hal-hal yang gaib, mata hati peka terhadap kebaikan-kebaikan. Ketika ada yang susah dia mau menolong. Mata hati tidak akan bisa khusyuk, hati tidak akan bisa khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Mata hati tidak bisa melihat, tidak bisa melihat kejadian-kejadian yang akan datang, karomah-karomah kelebihan. Mata hati tidak bisa merasa meraba. Ini kalau seseorang, kata Imam, belum bertobat dari maksiat dan dosa-dosa. Nah, untuk itu agar amal ibadah kita diterima, ya bagi orang yang berbuat maksiat dan dosa maka tobat. Syarat tobat itu adalah menyesali perbuatan, meninggalkan perbuatan itu. Kemudian bila ada hak seseorang yang kita ambil, kita kembalikan, kita minta maaf. Baik, itu hikmah yang ke-16. Jadi bagaimana seseorang berharap bisa memahami seluk-beluk rahasia yang halus, sementara dia belum bertobat dari maksiat-maksiatnya. Dan orang yang berbuat dosa dan maksiat, dia langsung beribadah, langsung zikir, bukan semakin dekat, bukan semakin mengenal Allah, karena akan semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena hatinya terhijab. Jadi ketika buat maksiat dan dosa, jangan langsung sholat, jangan langsung zikir, tapi diawali dengan tobat dulu baru sholat, mohon ampun kepada Allah. Tobat nasuha, mandi tobat, sholat sunat tobat. Itu sering saya suruh orang yang saya ruqyah, ya, agar jinnya itu keluar, agar tidak diganggu jin lagi. Mandi tobat, sholat sunat tobat, kemudian sholat 5 waktu, banyak istighfar mohon ampun, banyak sholawat, kemudian dengan buat maksiat cari ilmu agama, doa. Itulah dia. Jadi musibah yang menimpa kita itu kata Allah bukan musibah yang menimpa kita itu adalah buah dari maksiat dan dosa kita. Untuk itu kita bertobat. Baik, kita masuk ke hikmah yang ke-17. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam hikmah yang ke-17, alam semuanya adalah gelap gulita. Masya Allah, tabarakallah, nikmat kali ya hikmahnya ini ya. Allah, alhamdulillah. Baru baca hikmahnya, baru baca matannya, ini matannya ini. Ya, hikmahnya. Alam semuanya adalah gelap gulita, dan bahwasanya yang meneranginya ialah kewujudan keberadaan Allah pada alam itu sendiri. Barang siapa yang melihat alam tapi tidak menyaksikan Allah di dalamnya, di hadapannya, sebelum atau sesudahnya, maka sulit baginya mencapai perwujudan cahaya, dan dia terhalang dari cahaya ma'rifah oleh benda-benda alam. Kita lihat penjelasannya, bahwa alam maya pada ini, segala makhluk sekaliannya, pada hakikatnya merupakan gelap gulita. Tidak ada padanya sinar cahaya yang dapat memberi petunjuk kita kepada sesuatu. Jadi alam ini pada hakikatnya sebenarnya gelap.
tidak ada cahaya, maka kewujudan keberadaan Allah yang menerangi alam ini, maka ada cahaya matahari, cahaya lampu, dan cahaya-cahaya bulan dan sebagainya. Sebab alam pada hakikatnya menurut pandangan hamba-hamba Allah yang selalu mata hatinya melihat Allah. Melihat Allah bukan pakai mata panca indera, karena Allah nggak bisa dilihat di dunia dengan mata panca indera, tapi nanti bisa dilihat di surga. Tapi melihat Allah maksudnya mata hati itu ingat kepada Allah. Jadi jangan salah, ya. Ini kata Al-Imam. Jadi sebab alam pada hakikatnya menurut pandangan hamba-hamba Allah yang selalu mata hatinya melihat atau ingat kepada Allah adalah nihil dan tidak ada apa-apanya. Artinya tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Api tidak membakarkan, nasi tidak mengenyangkan, pisau tidak memutuskan, dan lain sebagainya kalau tidak dikehendaki oleh Allah pada waktu bersentuh antara sebab dengan musabab. Bahkan alam itu sendiri, langit dan bumi dan isi keduanya, tidak ada apa-apa bila tidak diadakan oleh Allah. Alam semuanya ini baru ada adalah dengan diadakan oleh Allah. Jadi begini Bu, orang-orang yang sudah mengenal Allah, orang yang sudah dekat kepada Allah, ya, hatinya sudah bersih. Ketika dia minum air, ya, mata hatinya melihat bukan air yang membuat dia itu dahaga, hilang hausnya, tapi yang membuat hilang hausnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan air. Sebaliknya api pada hakikatnya bukan api yang membakar, tapi yang membuat terbakar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan sehingga benda itu terbakar. Ini bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah, sudah dekat kepada Allah. Jadi mata hatinya semuanya dikait, semuanya melihat itu semuanya perbuatan Allah pada hakikatnya. Kemudian kenyang makan. Bagi hamba-hamba Allah sudah dekat kepada Allah, sudah mengenal Allah, dan ciri-ciri orang mengenal Allah bukan nasi yang mengenyangkan, tapi Allah yang mengenyangkan. Sehingga kalau seseorang sadar bahwa yang mengenyangkan adalah Allah, maka dia tidak akan rakus dan tamak, dan tidak akan tambah dan tambah. Ada orang yang makan 2 piring tapi gak kenyang. Ada kan Bu? Kenapa? Karena dia merasakan yang mengenyangkan itu adalah nasi. Nah, ini bagi hamba-hamba Allah yang sudah mengenal Allah. Untuk itu Bu, Pak, untuk melatih supaya kita bisa mengenal Allah, ya, setiap kita makan, habis selesai kita makan, sadarkan dalam hati, ini manajemen hatinya. Sadarkan dalam hati bahwa yang mengenyangkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan nasi. Nasi adalah sebab, ya. Musababnya, penyebabnya adalah Allah yang mengenyangkan. Sakit, sadarkan dalam hati, ini manajemen hatinya, agar kita tidak syirik, jatuh kepada perbuatan syirik, mensekutukan Allah. Ada kekuatan, ada kehebatan selain Allah. Yakinkan pada hati, tanamkan dalam hati bahwa ketika kita sakit, kita berobat. Kita berobat bukan supaya sembuh, kita berobat menjalankan perintah Allah. Ketika sehat, yakinkan pada hati bahwa yang menyehatkan adalah Allah. Dokter adalah sebab, obat adalah
adalah sebab. Sehingga kita semakin dekat kepada Allah, semakin mengenal Allah, dan timbul rasa syukur kita kepada Allah. Kalau hati kita meyakini, menyadari, ini manajemen hatinya. Kalau hati kita meyakini, menyadari bahwa obat yang menyembuhkan, dokter yang menyembuhkan, kita akan semakin jauh dari Allah. Kita semakin tak mengenal Allah. Nah, inilah tadi nih kata Imam. Jadi hamba-hamba Allah yang sudah mengenal Allah, dekat kepada Allah, ya. Nah, api tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Nasi tidak bisa membuat kita kenyang. Air tidak bisa membuat kita hilang aus kalau nggak dikehendaki oleh Allah. Betul. Obat nggak bisa menyembuhkan kalau Allah nggak mengizinkan, kalau Allah nggak menyembuhkan. Betul. Buktinya ada orang yang berobat nggak sembuh. Betul Bu? Betul kan? Ada orang yang berobat nggak sembuh. Ada yang ke dokter nggak sembuh. Itu menandakan bukan dokter yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan, tapi Allah. Coba tanamkan dalam hati seperti itu. Ini manajemen hatinya agar kita tidak stres, sengsara, menderita, ya, dan buruk sangka ketika kita berobat kita belum sembuh. Bukan tidak sembuh tapi belum sembuh. Masya Allah. Nikmat kan Bu? Manajemen hati itu kan? Ya. Ini tadi kata Al-Imam. Kemudian berikutnya, lihat lagi Bu. Ya alhamdulillah yang belum dapat Pak Haji Parlin pengurus BKM Istiqomah. Terima kasih Pak Haji sudah datang. Ya. Ini kita hikmah 17 di Istiqomah, hikmah yang ke 15 Pak Haji Parlin ya. Alhamdulillah. Selanjutnya Bu, manusia dalam melihat alam terbagi kepada beberapa hal. Yang pertama, manusia yang hanya dapat melihat alam saja, tetapi mata hatinya tidak dapat melihat Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tengok tuh Bu, ya. Artinya alam ini sudah begitu berbekas dalam hatinya, sehingga hatinya lupa kepada Allah dan tidak dapat melihat bagaimana kekuasaan Allah yang maha agung dalam segala sifat-sifatnya pada alam yang ia lihat. Ketika dia melihat gunung, ketika dia melihat pemandangan, mata zahirnya hanya melihat pemandangan aja. Mata hatinya tidak melihat Allah yang menciptakan pemandangan itu, yang membuat indah, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, sehingga terucap dalam lisannya, Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, Allahu Akbar, maha besar Engkau ya Allah. Jadi semakin mengenal Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin bersyukur dia kepada Allah. Ya. Jadi mata zahirnya hanya melihat gunung yang indah-indah, tapi mata hatinya, bagi mata hatinya yang belum ditobat, yang belum bertobat, itu dia akan bisa merasakan. Mata hatinya tidak akan bisa melihat kebesaran Allah. Kemudian berikutnya, maka manusia dalam bahagian ini dalam gelap gulita, sebab ia hanya dapat melihat alam, tetapi tidak dapat melihat penciptaan dari alam yang ia lihat. Hal keadaan ini disebabkan oleh karena ia melihat pekerjaannya, usahanya dan kepandaiannya, tanpa melihat kepada yang menggerakkan semua itu, yaitu Allah. Kita bisa sholat, Allah yang menggerakkan. Kita bisa cakap, Allah yang menggerakkan. Sebelum alam ini ada, dunia ini sebelum ada, hanya Allah yang ada satu. Ya. Kemudian diciptakanlah alam serta isinya. Untuk apa? Untuk mengenal Allah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi orang-orang sufi, wali-wali Allah, orang-orang yang soleh, itu melihat alam dan isinya, itu ibaratkan kayak debu yang berterbangan. Ya Allah, mata hatinya melihat itu semua. Ya, karena pada hakikatnya semuanya yang menggerakkan adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah, yang menciptakan adalah Allah. Itu mata hatinya. Ya. Masya Allah. Jadi mereka bisa ikhlas, ya. Nah, enggak sakit hati, dipuji, dibenci, ya. Mata hatinya hanya tertuju kepada Allah. Masya Allah.
Tidak ada rasa takut seperti kata Allah dalam Al-Quran. Tidak ada rasa sedih, gembira aja. Karena mata hatinya melihat semuanya perbuatan Allah. Ketika dizalimi, disakiti, pada hakikatnya itu semuanya perbuatan Allah. Masya Allah. Kemudian berikutnya yang kedua, Bu, ini manusia dalam melihat alam terbagi pada beberapa hal. Manusia di samping melihat alam dan tergelimang di dalamnya, juga mata hatinya, tengok Bu, manajemen hatinya Bu, juga mata hatinya dapat melihat Allah. Artinya mengingat Allah ya, bukan melihat pakai mata zahir ya. Dan mata hati melihat Allah bagi manusia dalam sifat kedua ini ada bermacam-macam. Yang pertama, sebagian mereka mata hati melihat Allah di dalam alam. Artinya pada waktu ia melihat alam, maka dalam hatinya dilihatnya pula bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam alam itu adalah menurut kehendak dan putra kuasa Allah. Ia melihat bahwa sekaliannya itu berjalan menurut hikmah-hikmah yang telah diatur oleh Allah. Tidak ada tempat berpegang selain hanya kepada Allah. Nah, ini yang pertama, ya. Ketika melihat alam, ketika melihat manusia, ketika melihat apapun yang dia lihat, semuanya adalah menurut kehendak Allah. Orang mencuri, orang berzina, itu atas kehendak Allah, betul? Atas izin Allah. Orang sholat, orang zikir, mata hatinya, ini orang yang sudah mengenal Allah, mata hatinya melihat, dia bisa zikir, dia bisa sholat, dia bisa ibadah, mata hatinya melihat, itu semuanya kehendak Allah atas izin Allah. Dan Allah yang menciptakan perbuatannya. Coba Bu, Pak, bagaimana kita bisa sombong, bisa angkuh, bisa takabur, bisa merasa mulia? Masya Allah. Kemudian berikutnya, jadi berjalan menurut hikmah yang telah diatur, itu yang telah ditetapkan, qada dan qadar. Sebelum alam ini ada, sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz, betul? Apa yang akan terjadi di alam ini sudah selesai diciptakan, sudah selesai dibuat oleh Allah. Ya, ini kita tinggal menjalani. Nah, ini manajemen hatinya, agar kita tidak sakit hati, agar kita bisa bersabar ketika mendapat musibah. Katakan dalam hati, oh iya, aku sakit, itu sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz. Pada tanggal sekian, jam sekian, waktu sekian, aku sakit. Itu setan menjauh, nafsu jinak terkekang, dan Allah menolong dan membantu sehingga kita bisa bersabar. Dan apapun yang terjadi di dunia ini pada kita, di alam ini, itu semuanya sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Sehingga hati kita tenang, tentram. Ya, setan menjauh, nafsu jinak terkekang, Allah membantu. Tapi kalau hati kita tidak kita manajemen hati seperti itu, setan yang akan menuntun. Kemudian berikutnya Bu, halaman 2. Lihat. Dan tidak ada pada alam pada yang dilihatnya itu, hatinya selalu melihat bahwasanya semuanya itu adalah dari Allah, karena Allah yang menjadikan segala-galanya. Karena itu ia melihat Allah dengan kekuasaan Allah dan sifat-sifat yang maha suci dan maha agung. Apabila sebagian manusia belum dapat melihat dan merasakan keyakinan ini, maka tidak ada sebabnya kecuali karena ia masih melihat bahwa segala sesuatu itu dapat tercapai atau tidaknya adalah dengan usaha tanpa ada perhatiannya kepada Allah yang telah menciptakan usahanya. Nah, ini orang-orang yang terhijab, terdinding mata hatinya, sehingga mata hatinya tidak bisa melihat semuanya itu perbuatan Allah, kehendak Allah atas izin Allah ketika terjadi. Mata hatinya tidak bisa melihat ketika melihat gunung, ya, pemandangan. Mata hatinya tidak bisa melihat Allah yang menciptakan gunung, Allah yang membuat itu indah. Masya Allah. Ini kalau mata hati terhijab dengan maksiat dan dosa, mata hati tertutup dengan maksiat dan dosa. Untuk itu tobat di hikmah yang ke-16 ini. Karena ada hubungannya 16 sama 17 hikmahnya. Ya, toh bagaimana seorang berharap dengan ke-16 kata Al-Imam. Bagaimana seorang berharap bisa memahami seluruh rahasia yang halus sementara dia belum bertobat dari maksiat-maksiatnya. Ya, mata hati tidak akan bisa melihat, menembus, melihat hal-hal yang gaib.
Bukan pakai mata panca indera, bukan pakai mata zohir. Mata zohir nggak bisa. Mata hati lebih tajam ketimbang mata zohir. Betul, Ustaz? Betul Pak Haji? Ya Bu, mata hati lebih tajam ketimbang mata zohir. Nih, ya, mata hati, mata zohir, ya, tidak bisa melihat hal yang gaib. Mata hati bisa melihat, menembus, menerawang. Ya Ustaz Sabarudin, nanti jangan jalan ke sana besok ya, karena besok akan ada kemacetan. Ini mata hati yang sudah bersih, terbuka. Nah, itu karunia Allah, rahmat Allah. Itu namanya karamah, kelebihan diberikan sama Allah. Kemudian berikutnya yang B, sebagian hamba Allah apabila mata hati melihat alam, ia melihat Allah di samping alam itu sendiri. Maksudnya apabila ia melihat alam, maka mata hatinya melihat Allah yang maha pengatur apa yang Allah kehendaki kepada alam itu. Masya Allah. Kemudian yang C, sebagian manusia melihat alam, tetapi sebelumnya telah melihat Allah, atau dengan perkataan lain telah lebih dulu menjadi keyakinan dan pengetahuan dalam hatinya bahwa alam yang ia lihat kemudiannya adalah menurut kehendak dan kudrah Allah. Kemudian yang D, sebagian hamba Allah apabila melihat alam, hatinya lalai pada kekuasaan, kehendak Allah dan sebagainya. Tetapi kemudian dia baru sadar bahwa segala-galanya ini dijadikan oleh Allah, dan Allah lah yang menghasilkan apa yang ia capai. Dan sebaliknya, ia merasakan pula bahwa apabila ia tidak berhasil mendapatkan sesuatu, maka berarti itu adalah kehendak Allah yang maha mutlak. Alam adalah sesuatu yang diciptakan oleh kuasa Tuhan, kudrah, dan ia menampakkannya kepada setiap mata. Allah berfirman Quran surah Al-Qasas ayat 88, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Nah, jadi pada hakikatnya alam ini tidak ada kalau nggak diadakan oleh Allah. Alam beserta isinya manusia tidak bergerak kalau nggak digerakkan oleh Allah. Betul. Alam tumbuh-tumbuhan manusia tidak hidup kalau nggak dihidupkan oleh Allah. Ya. Kita nggak bisa ibadah kalau nggak diciptakan oleh Allah. Jadi mata hatinya semuanya muaranya ke Allah. Kemudian berikutnya firman Allah Quran surah Al-Qaf ayat 16, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maksudnya takluk atau terkait sifat-sifat Allah. Allah lebih dekat kepada kita ketimbang urat leher kita. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Apa sifat-sifat Allah? Maha agung, maha melihat, maha mengatur, ya, maha berkehendak, maha memaksa. Maka kalam hikmah ini menjelaskan kepada kita bahwa pada dasarnya tidak ada sesuatu pun yang menutupi Allah dari hatimu. Maka jika Allah terhijab dari hatimu, hal itu lantaran ada penyakit-penyakit hati yang bersarang di dalamnya, berupa syahwat, dosa-dosa dan lalai dengan Allah. Tengok kata Imam Bu. Ya. Kalau mata hati kita tidak bisa melihat semuanya Allah yang berbuat, Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang menghendaki. Mata hati tidak bisa merasakan seperti itu, ya. Itu berarti ini kata Imam, mata hati kita terhijab, terdinding, tertutup dengan maksiat dan dosa. Ayo Bu, ayo Pak, tobat. Rasulullah SAW bersabda, Nabi bertobat 75 kali, ya kan? Dalam riwayat lain mengatakan 100 kali, itu Nabi. Kemudian berikutnya, segolongan hamba-hamba Allah yang hatinya bersih dari penyakit-penyakit hati, sehingga Allah karuniakan nur ilahi ke dalam hati mereka. Masya Allah. Sering itu pula mereka dapat melihat atau mengingat Allah dengan mata hati dan melihat hikmah-hikmah yang muncul dari setiap kejadian. Bu, kalau mata hati kita terhijab, terdinding, tertutup sama maksiat dan dosa, mata hati tidak bisa melihat hikmah dari setiap kejadian. Kalau kita sakit, dapat musibah, dizolimi, disakiti, mata hati tidak bisa melihat, mengambil hikmah. Apa hikmahnya aku dizolimi, disakiti? Rugi kita Bu, Pak. Makanya bersihkan hati dengan bertobat, istighfar, mohon ampun, dengan banyak zikir, ya. Nah, tapi kalau mata hati kita bersih, kita akan bisa melihat hikmah dari setiap kejadian yang Allah takdirkan kepada kita. Ketika anak belum taat, apa hikmahnya kepada kita? Mata hati bisa melihat, bisa mengambil.
Oh, hikmahnya ketika anak belum taat, aku semakin dekat kepada Allah, aku semakin rajin berdoa, aku semakin rajin ke masjid. Jadi semua yang Allah takdirkan adalah baik, tidak ada yang buruk. Yang buruk kalau kita menyikapi dengan sikap terburuk kita, menganggap ketentuan Allah itu jelek, buruk, Allah nggak sayang. Kemudian berikutnya, yang ketiga, sekali lagi Bu, terakhir nih Bu. Cara menyertakan Allah dalam ini Bu, nih tolong diingat dan diamalkan ya Bu ya Pak ya. Ini yang ketiga ini, cara menyertakan Allah dalam perbuatan manusia adalah bisa kita lakukan sebelum berbuat dengan ingat kepada Allah. Jadi sebelum berbuat kita ingat kepada Allah bahwa kita tidak punya daya dan upaya dan kemampuan. Ini adalah daya upaya dari Allah. Ini Bu, Bu perhatikan. Sebelum Ibu masak, Ibu baca bismillah. Ya. Dengan baca bismillah itu akan menghantarkan Ibu ingat kepada Allah. Jadi sertakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah SAW bersabda, segala suatu hal pekerjaan yang tidak diawali dengan bismillah maka tidak ada keberkahan. Betul? Apa arti berkah? Tidak ada kebaikan. Ibu masak nggak baca bismillah, nanti anak suami akan semakin jauh dari Allah, susah ibadah. Karena apa? Karena makanan yang ibu masak nggak ada kebaikan. Ya, otaknya rusak, pikirannya ngaco. Ya, jadi baca bismillah. Dan hikmahnya juga seperti kata al-imam, itu akan menyadarkan hati kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu menggoreng, itu menyadarkan hati kita bahwa ibu bisa menggoreng itu karena izin Allah, kehendak Allah, dan pada hakikatnya Allah yang menggerakkan tangan ibu sehingga ibu bisa bergerak. Allah menciptakan perbuatan ibu. Ya Allah, masya Allah, tabarakallah. Ibu akan semakin dekat, semakin mengenal Allah. Begitu caranya awal untuk bisa mengenal Allah, dekat kepada Allah. Ya. Kaitkan Allah, tahukan Allah. Ya. Jangan sambil nyanyi dangdut, la ilaha illallah, senyum ibu. Sambil ngayun anak nyanyi dangdut, la ilaha illallah. Apa enggak ahli maksiat anaknya udah besar? Ya, coba sholawat ngayun anak. Ya. Coba kaitkan Allah, tahukan Allah. Ya, Allah. Ini kata imam nih Bu. Coba nih. Nah, cara menyertakan Allah dalam perbuatan manusia adalah bisa kita lakukan sebelum berbuat dengan ingat kepada Allah bahwa kita tidak punya daya upaya dan kemampuan. Ini adalah daya upaya dari Allah. Kita bisa ibadah karena daya upaya, kemampuan dan pertolongan dari Allah. Kita bisa zikir karena daya upaya. Ibu bisa masak karena daya upaya dari Allah, kekuatan Allah pada hakikatnya, bukan kekuatan ibu. Sehingga ketika dipuji masakan ibu, "Ma, enak kali masakannya, Ma ya." Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu nggak akan mengatakan enak kali ya. Oh iyalah, siapa dulu mamanya. Ibu nggak akan jumawa, nggak akan besar kepala. Karena hati ibu sudah merasakan ini semuanya perbuatan Allah. Dan Allah hakikatnya yang membuat ibu bisa masak. Dan ibu masak itu perbuatan Allah berhakikat, bukan perbuatan ibu. Sehingga hati ibu langsung, lisan ibu langsung mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Pujian itu hanya pantas milik Allah. Masya Allah. Enak gak Bu? Bu, cantik kali ya Bu ya telekong ibu ya. Siapa dulu? Ini mahal loh, padahal kredit. Ini kalau orang belum mengenal Allah ya Bu ya. Ini untung ibu belajar manajemen hati ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, atau menyertakan Allah setelah berbuat, kata imam, kita menyadari bahwa perbuatan kita adalah perbuatan Allah pada hakikatnya. Atau ketika kita sedang berbuat, terserah kita yang mana yang nyaman di hati, itu yang kita lakukan di awal, di tengah, atau di akhir perbuatan. Intinya seluruh perbuatan kita harus ada Allahnya. Tengok nih Bu, ini kata imam. Intinya seluruh perbuatan kita, yaitu kerja, ya masak, ya zikir, ya ibadah, seluruh perbuatan kita harus ada Allahnya. Mau masak baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau kerja baca bismillah, doa bismillahirrahmanirrahim. Intinya ada Allahnya. Paham ya? Coba Bu dari mulai sekarang Bu, ayo sama-sama kita Bu praktekkan Bu ya.
Jangan gini-gini aja ibadah, alah mati nanti begini aja, rugi bu, ya. Kata kiai kami, almarhum Kiai Haji Idris Jauhari Madura Alamin, apa katanya? Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Sekali hidup yang berarti, takut hidup mati aja. Apa hidup yang berarti? Hidup yang berarti adalah hidup kalau kita sudah mengenal Allah, dekat kepada Allah. Hidup yang berarti untuk umat. Itu sebaik-baiknya manusia, kata Nabi kan. Kemudian berikutnya, jadi intinya seluruh perbuatan kita harus ada Allahnya. Bila tidak, perbuatan kita itu jahat. Bu, ini berbagi, Pak. Kalau saya selesai sholat, selesai doa, ya, saya mengatakan dalam hati, ini kita berbagi ya. Saya katakan, ya Allah, aku bisa ibadah. Ini saya amalkan ini. Saya nggak sekedar cakap. Ya Allah, aku bisa ibadah karena bantuan, pertolongan, daya upaya darimu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak daya dan upaya kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Coba, jadi kita nggak timbul sombong, ujub, dan insya Allah amal ibadah kita akan diterima oleh Allah. Ya. Dan kita akan semakin mengenal Allah. Kemudian berikutnya, lihat bu, sedikit lagi bu. Siapa yang melihat perbuatan dirinya atau orang lain, tetapi ia tidak bisa musyahadah atau tidak ada Allahnya, contohnya yang berbuat aku, maka ia terhijab, terdinding dari dan tersesat, dan ia merupakan makhluk yang paling jahat. Ini tengok nih kata Al-Imam. Kalau dia mengatakan aku yang masak, aku yang sholat, yang berbuat, aku yang bekerja, nggak ada Allahnya. Ini kata Al-Imam, hatinya terhijab, hatinya terdinding. Allah, hati, dan dia akan semakin jauh dari Allah. Nggak ada Allahnya, semuanya aku. Oh, bapak bangun masjid, oh iyalah aku yang bangun. Kalau nggak aku nggak bisa. Ini terdinding, ini terhijab hatinya nih. Ya, semakin jauh dia dari Allah. Bagaimana sebaliknya? Seharusnya bapak bangun masjid, alhamdulillahirabbil alamin, Allah menitipkan rezeki kepadaku, maka aku salurkan kepada yang berhak menerimanya. Dan pada hakikatnya ini semua perbuatan Allah, kehendak Allah, atas izin Allah. Terus setan menjauh. Begitu manajemen hatinya. Ya, nggak timbul ujub, merasa hebat, merasa mulia, dan amal kita nggak rusak. Ya, kita semakin dekat dan mengenal Allah. Ini tadi kata Al-Imam, ya. Maka ia terhijab ini, dan ia merupakan makhluk yang paling jahat. Ya, makhluk yang paling jahat. Kalau nggak ada Allahnya dalam perbuatan itu, ya. Ya masa nggak ada Allahnya, bekerja nggak ada Allahnya, ibadah nggak ada Allahnya, semuanya aku yang berbuat. Ya. Ia terhijab, terdinding karena tertancapnya di johir gambar ini perbuatan di dalam hatinya. Padahal kita la haula wala quwata illa billah. Kalimat ini adalah kalimat yang berisi penyerahan diri dalam segala urusan kepada Allah Ta'ala. Hamba tidaklah bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa menolak sesuatu, juga tidak bisa memiliki sesuatu kuat lain kehendak Allah. Kemudian berikutnya Imam Nawawi Al-Bantani, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, menjelaskan maknanya. Tidak ada yang menghalangi dari maksiat kepada Allah, melainkan dengan pertolongan Allah. Tidak ada pula kekuatan untuk melakukan ketaatan pada Allah selain dengan pertolongan Allah. Ada ulama yang menafsirkan kalimat tersebut, yaitu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kuasa bagi hamba untuk menolak kejelekan, dan tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan selain dengan kuasa Allah. Dan ulama lain menafsirkan, tidak ada usaha, kekuatan dan upaya selain dengan kehendak Allah. Masya Allah. Dan Ibnu Mas'ud berkata, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Kemudian berikutnya kata Al-Imam, apabila kita orang yang terdinding atau sesat, amal taat yang kita lakukan menjadi kejahatan. Tengok bu, perhatikan bu, Pak. Apabila kita orang yang terdinding atau sesat, amal taat yang kita lakukan menjadi kejahatan. Kok bisa gitu, Ustaz? Bu,
Kalau kita orang yang terhijab, hati kita banyak masa dan terdinding hati kita, amal ketaatan yang kita lakukan menjadi kejahatan. Kok bisa begitu? Tapi dia taat, zikir, kok bisa menjadi kejahatan? Ini kata imam. Karena, perhatikan lagi bu, Pak. Karena amal ketaatannya itu tidak lepas dari ujub, ria dan penyakit hati lainnya. Masya Allah. Makanya ketaatan yang diikuti dengan ria, ujub, sombong, ya, itu jadi maksiat. Sedangkan kemaksiatan yang diikuti dengan tobat itu menjadi ketaatan. Betul kan bu? Ketaatan yang diikuti oleh ria, ujub, sombong itu menjadi kejahatan, dan kejahatan, kemaksiatan yang diikuti oleh tobat itu menjadi ketaatan. Ya. Ini kata imam. Adapun orang yang melihat perbuatan dan dia ingat kepada Allah, contohnya sholat karena hidayah atas izin, kehendak, kekuatan dan pertolongan Allah. Ini namanya orang yang mukasyaf, yaitu yang dibukakan diterangnya mata hatinya oleh Allah. Kejahatan maksiat dari orang yang mukasab, tengok bu lagi bu. Kejahatan maksiat dari orang yang mukasab atau hatinya yang diterangi oleh cahaya Allah, ini adalah kebaikan. Tengok, kejahatan maksiat dari orang yang mukasab adalah kebaikan. Masya Allah. Maksiatnya menjadi pahala, apalagi kebaikannya. Kenapa menjadi pahala maksiatnya? Kalau dia bertobat, betul kan? Kalau dia nggak bertobat, ya jadi dosa. Ada hikmah yang lain bu, di bulan kita menghalikan Pak. Kemaksiatan yang membuat engkau dekat kepada Allah itu lebih baik ketimbang ketaatan yang membuat engkau jauh dari Allah. Kemudian berikutnya, sedangkan orang yang hatinya terhijab, terdinding, buat jahat atau baik dapat dosa. Yang terakhir, yang keempat, ya, jam 6 lewat. Orang yang mengkasab buat dosa dapat pahala. Tengok bu Pak, kata imam. Orang yang mengkasab buat dosa dapat pahala karena ia mengakui dirinya lemah, hina, sangat berhajat dari Allah agar terhindar dari maksiat dan tobatnya dari maksiat itu. Dia buat maksiat, itu kan dosa. Kemudian dia bertobat, dia dapat pahala. Kalau orang yang taat, kemudian dia sombong, ujub, dia taat dapat pahala. Kemudian dia ujub, sombong, dia dapat dosa. Yang ada pahalanya sama sekali habis, betul. Kemudian banyak orang masuk surga karena dosa, dan banyak orang yang masuk neraka karena kebaikan. Masuk neraka karena kebaikan, karena merasa paling mulia dan orang lain hina. Sebagian ulama berkata, bila orang tobat dari satu dosa, maka Allah menukar menjadi kebaikan. Firman Allah Quran Surah Al-Furqan ayat 70, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Orang-orang yang selalu mengingat Allah, walaupun mereka berbuat dosa, dosa mereka menjadi kebaikan. Kemudian cara agar menjadi orang yang mukasab, yaitu yang dibukakan, diterangi mata hatinya oleh Allah, ada 3. Yang pertama, mengurangi urusan duniawi dengan cinta duniawi, agar ada ruang untuk cahaya Allah masuk ke hati. Yang kedua, berbanyak zikir dan tafakur. Yang ketiga, dekat dengan ulama yang soleh. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Jadi kembali bu, kalam hikmah yang 17 ini bu, apa kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan, alam semuanya adalah gelap gulita, dan bahwasannya yang meneranginya ialah kewujudan keberadaan Allah Subhanahu wa taala pada alam itu sendiri. Jadi alam ini pada hakikatnya itu gelap, yang membuat terangnya ada cahaya ini kan sekarang jadi terang, itu keberadaan Allah. Artinya Allah yang membuat terang alam ini dengan cahaya lampu, itu cahaya matahari di luar. Kalau Allah nggak buat terang, maka alam ini gelap. Nah, kita bisa duduk, bisa ngaji, Allah yang membuat kita duduk, bisa ngaji di sini. Kalau Allah nggak buat kita bisa duduk, bisa ngaji, kita akan di rumah, kita akan tidur. Coba itu manajemen hatinya, agar kita tawadu, rendah hati, nggak sombong, nggak angkuh, nggak menganggap orang remeh, nggak menganggap orang hina. Ya, coba sadarkan seperti itu bu. Kemudian berikutnya kalam hikmahnya, barang siapa yang melihat alam
tapi tidak menyaksikan alam, tapi tidak menyaksikan Allah di dalamnya, di hadapannya, sebelum atau sesudahnya, maka sulit baginya mencapai perwujudan cahaya. Kalau kita menyaksikan gunung, menyaksikan pemandangan-pemandangan, kemudian mata hati kita tidak menyaksikan, tidak melihat Allah yang menciptakan gunung, Allah yang menciptakan alam sehingga begitu indah, Allah yang buat semua itu, maka apa kata Al-Imam? Maka sulit baginya mencapai perwujudan cahaya. Maka cahaya tauhid, cahaya ma'rifah, cahaya Islam, cahaya ihsan itu tidak akan masuk ke dalam hati si orang hamba. Ya. Kemudian berikutnya, dan dia terhalang dari cahaya ma'rifah oleh benda-benda alam. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Mungkin ada yang berdiskusikan, Bapak Ibu, silakan sebelum kita doa. Di bagi yang belum dapat pemain penambah bisa diambil ya. Alhamdulillah, nikmatnya hati ini ya. Manajemen hati. Baik, kalau nggak ada kita doa ya. Jam 6. Iya, silakan Pak Haji. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Haji? Sehat Pak Haji? Terima kasih Pak Haji. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Haji. Ya. Iya betul di sini.